وأشهد أن ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Asyrun Mujibat lin Najat. Asyrun Mujibatun lin Najat, 10 faktor keselamatan yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil sebagian dari faktor yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan faktor yang pertama ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan faktor yang paling pokok, faktor yang paling pokok dari semua faktor yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang disebutkan bahwa mentauhidkan Allah, kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar melafazkan, akan tetapi hendaknya seorang itu merealisasikan kalimat tauhid tersebut. Dan beliau juga menyebutkan bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dia akan mendapatkan 2 jenis keselamatan, yaitu keselamatan tidak akan masuk ke dalam neraka sama sekali, yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan dan menyempurnakan tauhid tersebut. Yang kedua, kata beliau adalah najatun minal khuludi finnar. Keselamatan berupa tidak kekal di dalam di dalam neraka. Bagi orang yang tidak menyempurnakan tauhidnya, dia jatuh pada dosa-dosa besar, sehingga boleh jadi dengan hal tersebut dia dihukum, dia dimasukkan ke dalam neraka. Namun kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak akan kekal di dalamnya. Kemudian di sini beliau hafizahullah ta'ala membawakan ayat terkait dengan 3 jenis manusia, 3 golongan manusia, yaitu golongan yang selamat sehingga tidak masuk neraka. Yang kedua, golongan yang selamat sehingga tidak kekal di dalam neraka. Dan yang ketiga, golongan yang sama sekali tidak selamat. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fatir dari ayat yang ke-32 sampai 36. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ila qoulihi, sampai firman Allah, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Jadi di sini ada 3 golongan manusia. Nah, maka kita akan menyebutkan 3 golongan manusia ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah ta'ala. Kata beliau, fal qismul awwal fi qawlihi azza wa jalla wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat.
Golongan yang pertama adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum muqtasidun." Di antara mereka ada yang pertengahan. "Wa minhum sabiqum bil khairat." Di antara mereka ada pula yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, siapa mereka ini? Kata Syekh Hafizahullah, "Fahaula innajuna min dukhulin nar." Ya, mereka ini adalah orang-orang yang selamat, ya, sehingga tidak masuk neraka. Wa yadkhuluna al-jannata dukhulan awwaliyah. Dan mereka akan masuk surga, ya, di awal. Ya, maksudnya langsung masuk. Mereka, ya, langsung masuk surga. Dibahasakan dengan istilah dukhulan awwaliyah. Biduni hisabin wala adab. Tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, ini golongan yang pertama, yaitu yang pertengahan dan, ya, yang berlomba di dalam kebaikan. Ya, bahasanya muqtasidun dan sabiqun bil khairat. Kemudian beliau menjelaskan perbedaan dua golongan ini. Kata beliau, wal farqu bainal muqtasidi was sabiqi bil khairat. Perbedaan antara al-muqtasid dengan sabiq bil khairat. Annal muqtasid, bahwasanya al-muqtasid, ya, muqtasid, ya, mungkin terjemah bebasnya yaitu pertengahan. Ya, sederhana. Kata beliau al-muqtasid adalah huwa alladhi fa'ala al-wajibat, huwa alladhi fa'ala al-wajibah wa taraka al-muharram. Ini makna al-muqtasid, yaitu orang yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Ya, sekedar itu, dia kerjakan kewajibannya dan dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini al-muqtasid. Ini al-muqtasid. Nah, kemudian kata beliau, wa amma as-sabiqu bil khairat. Adapun as-sabiqu bil khairat, dia adalah huwa alladhi zada ala dzalik bi fi'li ar-raghaibi wal mustahabbat. Itu orang yang menambah dari yang pertama tadi. Ya. Bukan hanya sekedar mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Tapi dia menambah dengan mengerjakan hal-hal yang dimotivasi, hal-hal yang dicintai. Maksudnya dia menambah dengan hal-hal yang sunnah. Jadi dia tidak mencukupkan diri dengan hal yang diwajibkan saja. Tapi dia berlomba mengerjakan hal-hal yang sunnah. Nah, tidak pernah mengatakan ini kan cuma sunnah. Ya, tapi dia berlomba di dalam kebaikan. Dia berlomba di dalam kebaikan. Nah, ini perbedaan antara al-muqtasid dengan as-sabiq bil khairat. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, kata beliau, wal qism tsani, golongan yang kedua, fi qoulihi azza wa jalla, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Siapa mereka ini? Wa haula'i an-najuna minal khuludi finnar in dakhaluha bisababi dzunubihim. Mereka adalah orang yang selamat sehingga tidak kekal di dalam neraka. In dakhaluha, kalau mereka masuk, ya, maksudnya kalau mereka dimasukkan, karena boleh jadi juga, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah, bahwa pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Ya, makanya di sini bahasanya indah kaluha, kalau mereka masuk bisa babi dzunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Ya. Fadzalimu li nafsi, maka orang yang menzalimi dirinya huwa alladzi dzalamaha bil ma'asi wad dunubi allati duna al-kufr. Al-zalimu li nafsi, orang yang menzalimi dirinya, maksudnya orang yang menzalimi dirinya dengan maksiat, ya. Dengan maksiat, wad dunub, dengan dosa-dosa, ya.
allati dunal kufur, selain dari kekufuran, ya, di bawah kekufuran, bukan masuk pada kekufuran, bukan masuk pada kesyirikan. Fahadha ma'arradun lil uqubati wa dukhulin nar, ya. Maka orang yang seperti ini mu'arrad, ya, di apa diperhadapkan, maksudnya layak untuk mendapatkan hukuman dan masuk neraka, ya. Jadi dia layak atau dia diperhadapkan dengan hukuman, ya. Boleh jadi dia dihukum dengan hal atau perbuatannya tersebut. Illa annahu indakhala fa innahu la yukhalladu fiha. Hanya saja kalau dia masuk neraka, maka dia tidak akan dikekalkan di dalamnya. Bal yanju minallahi subhanahu wa ta'ala alaihi. Bal yanju bima mannallahu subhanahu wa ta'ala alaihi minat tauhidi wa ikhlasid dini lillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia akan selamat dengan, ya, karunia atau nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena tauhid dan mengikhlaskan ibadah, ya, atau agama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini golongan yang kedua, yaitu golongan yang menzalimi dirinya, ya, menzalimi dirinya dengan dosa dan maksiat. Nah, ini bisa saja dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi ya, dia tidak kekal disebabkan karena tauhidnya. Baik. Kemudian golongan yang ketiga, kata beliau hafizahullah, wa ammal qismus tsalits. Adapun golongan yang ketiga, wa fi qoulihi tabaraka wa ta'ala, wa fi qoulihi azza wa jalla. Ya, golongan yang ketiga itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur. Ini di ayat selanjutnya, ya. Nah, yaitu orang-orang kafir, ya, dan adapun orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam tidak diputuskan sehingga mereka meninggal. Ya, maksudnya kalau mereka dilempar ke dalam neraka, ya, bukan dilempar kemudian langsung mati, tidak. Ya, jadi tidak, mereka tidak mati. Wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, dan tidak pula diringankan dari mereka azab neraka jahanam. Ya. Kadzalika najzi kull kafur. Demikianlah kami membalas orang-orang yang sangat ingkar, yang sangat kafir. Nah, ini golongan yang ketiga. Kata beliau, fa haula'i la matma'a lahum minan najati yaumal qiyamah. Ya, mereka ini adalah orang yang tidak ada harapan untuk selamat pada hari kiamat. Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik dengan, ya, nifaq, i'tiqad. Kenapa? Li'annahum lam yuwahhidullah azza wa jalla. Karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bal ja'u bima yanquduhu minasyirki wal kufr. Bahkan mereka datang atau mereka mendatangkan, mereka melakukan hal-hal yang membatalkan tauhidnya berupa kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini golongan yang ketiga dari golongan yang golongan manusia, itu orang yang tidak ada harapan untuk selamat pada hari kiamat. Tidak ada harapan untuk selamat pada hari kiamat. Siapa mereka? Orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi golongan pertama, golongan yang selamat. Ya, sehingga tidak masuk neraka. Golongan yang kedua, golongan yang selamat sehingga tidak kekal dalam neraka. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang sama sekali tidak akan dimasukkan ke dalam surga.
Kata beliau, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna la yadhlimu nafsahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa huwa kama tadhunnun innama huwa kama qala Luqman li banihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Fafassarahu bisyirki wa yakunu al-amnu min ta'dibi al-'adab. Fa yakunu al-amnu min ta'bidi al-'adab. Ya, kan ta'dib ya, ta'bid. Min ta'bidil 'adab. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa tatkala turun ayat di surah Al-An'am ayat 82. Ya, surah Al-An'am ayat 82. Yaitu firman Allah, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Ya. Ya, mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan az-zulm, kezaliman. Kata beliau, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini memberatkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, lalu mereka berkata, ayyuna la yadhlimu nafsah. Siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya. Ini ya, para sahabat mereka selalu khawatir. Ya, mereka datang kepada Rasulullah dan mengatakan, siapakah di antara kita ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjelaskan, laisa huwa kama tadhunnun, bukan ya, hal itu bukan seperti yang kalian sangka. Ya. Tidak seperti yang kalian sangka. Tapi yang diinginkan di sini adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Ya, sungguhnya kesyirikan itu merupakan ya, kezaliman yang sangat besar. Fafassarahu bisyirk. Maka kezaliman di sini ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan kesyirikan. Jadi, Nabi SAW menafsirkan kezaliman di sini dengan kesyirikan. Ya, sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Nah, sehingga kalau tafsirannya seperti itu, bahwa ya, penafsiran yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, maka al-amnu di sini, keamanan di sini maksudnya al-amnu min ta'bidil adab. Maksudnya keamanan di sini adalah keamanan dari kekekalan azab. Ya. Jadi keamanan dari azab yang kekal. Ya, maksudnya dia aman, tidak, kalau misalnya dimasukkan ke dalam neraka maka tidak kekal di dalam neraka, ya, karena orang-orang musyrik ya tidak akan keluar dari neraka. Adapun orang yang bertauhid ya tidak menyekutukan Allah, maka kalaupun dia dimasukkan ke dalam neraka ya dia aman dari kekekalan di dalam neraka. Itu makna yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang ayat tersebut. Nah, kemudian kata beliau, nah, ini ada penafsiran dari Umar bin Khattab. Kata beliau, wa an Umar radhiyallahu anhu annahu fassarahu bidzam. Ya, Umar bin Khattab menafsirkan ayat tersebut, yaitu menafsirkan az-zulm di situ dengan azam. Ya, dengan dosa. Ya, dengan dosa dan maksiat. Nah, fayakunul amnu min kulli azab. Maka kalau ditafsirkan dengan dosa, ya, sehingga keamanan di sini itu bermakna, keamanan di sini bermakna ya aman dari segala siksaan. Ya.
Apakah tafsiran atau penafsiran Umar bin Khattab bertentangan dengan penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Jadi sama-sama mendapatkan keamanan. Ya. Nabi mau menafsirkan tadi azam dengan kesyirikan sehingga dia aman dari kekekalan di dalam neraka. Ya, adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya menafsirkan az-zulm dengan azam sehingga dia kekal dari sehingga dia aman dari semua jenis ya azab. Ya, kan ayat selanjutnya ini kalau dilihat ya walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itu mendapatkan keamanan. Apa keamanan di situ? Dilihat. Kalau adzulm ditafsirkan dengan kesyirikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka al-aman, keamanan di situ bermakna ya aman dari siksaan yang kekal. Walaupun dia mungkin disiksa, ya, diadab di dalam neraka, tapi dia tidak kekal. Adapun kalau al-aman adzulm ditafsirkan dengan azam sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, maka al-aman, keamanan di situ bermakna keamanan dari segala jenis siksaan. Ya. Jadi ini tidak bertentangan antara penafsiran Umar bin Khattab dengan penafsiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menundukkan dua hal ini. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah walladzina syaqqa dzalika 'alaihim dhannu anna adh-dhulma al-masyruta huwa dhulmul 'abdi nafsah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ya menyebutkan tentang ayat tadi. Kata beliau dan orang-orang yang merasa berat yaitu para sahabat merasa berat dengan hal tersebut dengan ayat tadi ya. Siapakah yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya. Mereka menyangka bahwa ya, mereka menyangka atau mereka mengira bahwa az-zulm ya, kezaliman yang dipersyaratkan di dalam ayat tersebut itu adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Ya, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Nah, itu yang dikira oleh para sahabat. Sehingga kalau seperti itu ya keadaannya, maka kata beliau wa annahu la yakunul amnu wal ihtida'u illa liman lam yadlim nafsahu. Sehingga keamanan itu tidak akan diraih. Ya. Al-hidayah, petunjuk itu tidak akan diraih kecuali orang yang sama sekali tidak pernah menzalimi dirinya. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum. Maka Nabi SAW menyebutkan atau menjelaskan kepada mereka madallahum ya tentang apa yang ditunjukkan oleh ayat tersebut kepada mereka bahwa yang dimaksud adalah ya ala anna syirka zulmun fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, bahwa yang dimaksud ya di dalam ayat tersebut itu adalah kesyirikan. Itulah kesyirikan yang dimaksud dengan kezaliman di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Wa hina idzin fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bihadzal dzulm. Sehingga pada saat itu ya, keamanan dan petunjuk itu tidak akan diraih kecuali orang yang tidak pernah menzalimi dirinya. Ya. Menzalimi keimanannya tidak pernah mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman yaitu kesyirikan. Faman lam yalbis imanahu bihi kana min ahlil amni wal ihtida. Ya. Maka siapa yang tidak mencampur adukkan keimanannya ya, dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ya, kama kana min ahli al-istifa. Sebagaimana yang dirasakan atau yang didapatkan oleh ahlul istifa yaitu orang-orang pilihan
Dalam firman Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina." Ya, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsi." Nah, ini tetap manusia ya, apa yang dipilih. Ya, kemudian kami wariskan kitab itu kepada pilihan kami dari hamba-hamba kami. Nah, maka di antara mereka ada yang menzalimi diri. Apa yang dimaksud dengan menzalimi dirinya di situ? Itulah tadi, dia menzalimi dirinya dengan maksiat, bukan menzalimi dirinya dengan kesyirikan. Sehingga dia tetap mendapatkan keamanan. Hanya saja keamanan di situ maksudnya keamanan yang tidak sempurna. Ya, keamanan yang tidak sempurna. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah, wa hadza la yanfi ayu akhadha ahaduhum bidhulmi nafsihi idza lam yatub. Dan ini tidak bertentangan, ya. Tidaklah bertentangan dengan ya, seorang itu akan disiksa disebabkan karena kezaliman ya mereka terhadap dirinya. Ini tidak bertentangan bahwasanya seorang itu akan disiksa, akan dihukum. Ya, disebabkan karena kezalimannya terhadap dirinya idza lam yatub, kalau dia tidak bertobat. Jadi seorang akan tetap dihukum. Ya, kalau seorang itu melakukan dosa dan maksiat dan dia tidak bertobat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, maka dia pasti akan melihatnya. Demikian juga siapa yang melakukan keburukan sebesar zarah, maka dia juga akan melihatnya. Dia juga akan melihatnya. Nah, kata beliau hafizahullah taala menjelaskan ya ayat ini. Ya, Abu Bakar pernah bertanya. Ya, Abu Bakar pernah bertanya. Kata beliau, "Wa qad sa'ala Abu Bakrin radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika." Faqala, "Ya Rasulullah, wa ayyuna lam ya'mal su'an?" Faqala, "Ya Aba Bakrin, alasta tansab? Alasta tahzan? Alasta tusibukal al-alwa? Fadzalika ma tujzauna bihi." Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tadi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, wa ayyuna lam ya'mal su'a?" Siapakah di antara kita ini yang tidak pernah melakukan keburukan? Ya, siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan keburukan? Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, ini menunjukkan begitu perhatiannya mereka, para as-salaf. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alasta tansab? Tidakkah engkau merasa letih? Ya, merasa lelah? Alasta tahzan? Tidakkah engkau pernah merasa sedih? Alasta tusibuka al-alwa? Ya, tusibuka al-la'wa? Ya, bukankah engkau tertimpa al-la'wa? Al-la'wa itu maknanya syiddatul marad. Ya, sakit yang berat. Ya, tidakkah engkau merasa letih? Tidakkah engkau merasa sedih? Tidakkah ya musibah menimpa engkau? Fadzalika ma tujzauna bi. Itulah balasan dari ya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang engkau lakukan. Jadi boleh jadi seorang itu tertimpa musibah disebabkan karena ya dosanya. Ya, jadi keletihan, kesedihan, ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain sampai duri yang menusuknya itu yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, kata beliau hafizahullah, "Fa bayyana anna al-mu'min alladhi idza taba dakhala al-jannata qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bil masa'ib allati tusibuhu." Maka di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang mukmin ya yang apabila dia bertobat kemudian dia masuk surga, maka itu artinya ya
dia telah dibalas dengan keburukan-keburukannya di dunia itu dengan apa? Dengan musibah yang menimpanya. Ya. Di musibah yang menimpanya itu merupakan penghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Ya. Nah, karena itu kata beliau kesimpulannya ini, kesimpulan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ya. Kata beliau, faman salima min anjasiz zulmi salasa. Ya, ini kesimpulan. Ya, layak untuk dicatat. Kata beliau, maka siapa yang selamat dari 3 jenis kezaliman tadi. Ya. 3 jenis kezaliman. Ya, kezaliman kepada orang lain, kezaliman kepada dirinya, kezaliman kepada Allah. Ya, kezaliman kepada Allah berupa kesyirikan. Ya, demikian juga kezaliman kepada orang lain atau kezaliman terhadap diri sendiri. Kata beliau, siapa yang selamat dari 3 jenis kezaliman ini, kana lahul amnu tam, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Wal ihtida'ut tam, dan dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Nah, ini. Jadi keamanan yang jenis pertama, keamanan sehingga dia tidak masuk neraka. Wa man lam yaslam min dzulmihi nafsahu kana lahul amnu wal ihtida'u mutlaqan. Namun siapa yang tidak selamat dari kezaliman terhadap dirinya berupa maksiat, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk mutlaqan, tapi tidak sempurna. Ya. Hanya keamanan secara mutlak saja, maksudnya dia ya aman, ya, tapi keamanannya tidak sempurna. Apa maksudnya kata beliau mutlaqan? Maknanya annahu la budda ay yadkhulal jannah kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra. Bahwasanya la budda harus, ya, pasti. Ya. Jadi pasti dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Sebagaimana yang dijanjikan di dalam ayat yang lain. Ya, jadi siapa yang tidak lepas dari kezaliman terhadap dirinya, ya, maka dia tetap mendapatkan keamanan. Dia tetap mendapatkan tidak petunjuk, ya, tapi tidak, ya, petunjuknya keamanannya mutlak, maksudnya tidak sempurna. Maknanya bahwa dia pasti masuk surga. Nah, faqad hadahu Allah azza wa jalla ila as-siratil mustaqim. Allah akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allati takunu akibatuhu fihi ilal jannah. Yang kesudahannya itu adalah surga. Dia tetap akan masuk surga. Ya. Wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida'i bihasabi ma naqasa min imanihi bidzulmihi nafsahu. Dan dia akan mendapatkan, ya, baginya, ya, keamanan yang kurang. Dia akan mendapatkan kekurangan dalam keamanan dan petunjuk itu berbanding lurus dengan kurangnya keimanannya, ya. Demikian juga berbanding lurus dengan kezalimannya terhadap dirinya. Nah, jadi dia mendapatkan keamanan, tapi keamanannya itu tidak sempurna. Jadi kesimpulannya bahwa, ya, ayat tadi walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, itu ada 2 penafsiran. Ada penafsiran dari Nabi SAW, ya, beliau menafsirkan az-zulm di situ adalah dengan kesyirikan. Sementara Umar bin Khattab menafsirkan az-zulm di situ dengan, ya, dosa-dosa, ya, dengan berbagai dosa, sehingga, ya, kalau penafsirannya Nabi SAW, ya, az-zulm bermakna kesyirikan, ya, itu artinya dia mendapatkan keamanan, tapi keamanan yang tidak sempurna. Boleh jadi dia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena dosa dan maksiatnya. Adapun Umar bin Khattab menafsirkan az-zulm dengan azam, dengan dosa. Nah, itu maksudnya, ya, kalau dia lepas dari dosa-dosa besar,
ya, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari setiap atau segala musibah. Sehingga makna dari apa namanya keamanan di situ adalah keamanan yang sempurna, ya, keamanan yang sempurna. Nah, wallahu taala a'lam. Maka ya, kita bisa menyimpulkan di poin yang pertama ini bahwa ya tauhid itu merupakan jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan. Dan yang dimaksud dengan keselamatan di situ ada dua. Pertama, keselamatan dari kekekalan di dalam neraka. Atau pertama, keselamatan sehingga sama sekali tidak masuk neraka. Yang kedua, keselamatan sehingga dia tidak kekal di dalam neraka. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua bahwa manusia itu terbagi 3 golongan. Ya, terbagi 3 golongan sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Fatir ayat ya ayat yang ke-32 ya sampai 36. Ya, golongan yang pertama yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Inilah ya al-muqtasid dan as-sabiqun bil khairat. Al-muqtasid itu orang yang mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram. As-sabiqun bil khairat, ya, sabiqun bil khairat itu adalah orang yang mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram ditambah dengan hal-hal yang mustahabbat. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menzalimi dirinya. Nah, inilah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, ya, sehingga boleh jadi dia masuk ke dalam neraka namun tidak kekal. Dan golongan yang ketiga itu adalah orang yang sama sekali tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalam neraka. Itulah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, kemudian al-aman ya itu ada dua, keamanan ya, keamanan yang sempurna dan keamanan yang tidak sempurna. Nah, wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini insyaallah taala. Ya, faktor yang kedua dari faktor keselamatan atau jalan keselamatan adalah ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah taala kita akan ya mengambilnya di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang benar itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.